Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الأمهات والأخوات، حياكم الله جميعا، عزني الله وإياkum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Di pagi hari yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu dengan tujuan talabul ilm, dengan tujuan menuntut ilmu agama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita datang ke tempat yang mulia ini, ahsanul biqa' ala wajhil ard, tempat yang paling mulia di muka bumi Allah Ta'ala adalah masajiduha. Semoga kita datang ke tempat ini dengan hati yang ikhlas, dengan tujuan talabul ilm. Dikarenakan banyak hadis yang kita ketahui, bahkan mungkin kita hafal sebagian daripada hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan berkumpul di salah satu daripada rumah Allah dengan tujuan berzikir kepada Allah Ta'ala dan menuntut ilmu, salah satu daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan keutamaan tersebut, keutamaan yang akan kita dapatkan, karena itu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ummahat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kembali kita lanjutkan kajian tafsir kita yang kita awali dengan menerjemahkan kata per kata daripada Al-Quran. Kemudian kita terangkan, kemudian kita sampaikan keterangan daripada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita sudah selesai satu surat, yaitu suratul Fatihah, salah satu surat yang sangat agung kedudukannya di dalam Al-Quran. Salah satu surat setiap kita salat, bahkan setiap rakaat yang kita lakukan, kita selalu membacanya. Allati la tasihhu shalah biduniha, yang salat kita tidak akan sah tanpa membaca suratul Fatihah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi siapapun yang tidak membaca suratul Fatihah. Artinya suratul Fatihah kedudukannya sangat tinggi, sehingga pada setiap rakaat salat yang kita lakukan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka mesti kita baca di dalamnya suratul Fatihah. Namun ada satu ayat ternyata kita tinggalkan atau terlangkau oleh kita satu ayat. Kita akan sampaikan dulu, kemudian nanti kita langsung masuk ke dalam surat An-Nas, yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kiamat. Dan Malik adalah salah satu daripada nama siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala, artinya raja. Raja pada hari kiamat, yang menguasai hari kiamat, hari di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tidak ada raja di hari itu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang berkuasa di hari itu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang memiliki kekuasaan di hari itu kecuali siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin. Dan itu ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Limanil mulkul yaum, kata Allah Jalla wa Ala. Milik siapa kerajaan hari ini? Siapa yang menjadi raja di hari ini? Lillahil wahidil qahhar, milik Allah Al-Wahid, satu-satunya Al-Qahhar, yang mengalahkan. Maka ini salah satu ayat yang juga mesti lewatnya kita agungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan kecuali memang yang mesti kita harapkan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari itu. Hari di mana kita akan kembali kepada Allah dengan sendiri, membawa amalan-amalan kita, membawa ibadah-ibadah kita, membawa seluruh yang kita lakukan. Tidak ada manfaatnya harta, pangkat, tahta, martabat, apa saja. Dan satu-satunya yang mesti kita harapkan selalu adalah
kasih sayang dari Allah Taala, karena yang menguasai hari itu adalah Allah, karena Allah adalah Raja dan tidak ada raja selain daripada Allah Taala. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari Yaumuddin. Yaumuddin adalah salah satu nama daripada nama hari kiamat. Jadi ibu yang saya muliakan, hari kiamat itu banyak namanya. Hari kiamat itu memiliki nama-nama yang sangat banyak. Di antaranya Yaumuddin, di antaranya Yaumul Hisab, di antaranya Al-Waqi'ah, di antaranya Al-Qari'ah, di antaranya Al-Ghashiyah. Jadi banyak nama-nama daripada nama neraka Allah Taala. Banyak daripada nama-nama hari kiamat yang telah diciptakan, yang akan diciptakan oleh Allah Taala. Dan salah satu yang juga dianjurkan kita untuk berdoa, salah satunya adalah kita doakan agar Allah memberikan kemudahan, ampunan kepada kita. Begitu juga kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang yang beriman, Allah berikan ampunan kepada mereka. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ini jangan pernah kita lupakan ini, ibu-ibu yang saya muliakan. Doakan selalu kepada Allah Rabbul Izzah wal Jalalah agar Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita, memberikan ampunan kepada kita di hari hisab, memberikan ampunan kepada kedua orang tua kita, memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman yauma yaqumul hisab, hari di mana didirikan hisab oleh Allah Taala. Karena Allah yang berkuasa ketika itu, tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan Allah. Tidak ada kerajaan kecuali kerajaan Allah Taala. Maliki Yaumiddin, kata Allah. Naam. Baik. Kita langsung lanjutkan. Kemudian sebelum kita lanjutkan, ada satu ayat lagi yang ingin sampaikan dalam surat Al-Infitar, yaitu surat Al-Infitar. Insyaallah ibu-ibu mungkin sudah hafal semua ya, yaitu tentang Yaumuddin ini. Apa kata Allah Taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu hari kiamat, yaumuddin, hari pembalasan. Thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yang tidak akan bisa memberikan manfaat seseorang kepada seseorang. Enggak ada orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua, saudara kepada saudaranya, istri kepada suaminya. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Kemudian Allah katakan, wal amru yawma idzin lillah, seluruh perkara di hari itu hanya milik Allah Taala. Maliki Yaumiddin. Jadi jangan pernah kita lupakan doakan ini ibu-ibu selalu ini. Allah berikan kemudahan kepada kita
di hari hisab. Allah berikan ampunan kepada kita di hari hisab. Allah berikan kasih sayang kepada kita di hari hisab. Kenapa? Maliki yaumiddin. Jadi mintanya kepada Allah tabaraka wa taala. Wal amru yawma idzil lillah. Seluruh perkara di hari itu hanya milik Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan rahmat di hari di mana kita dikembalikan kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu juga kedua orang tua kita termasuk di antara hamba-hamba yang Allah berikan rahmat ampunan kepada mereka. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kepada kita semua jalan menuju kepada surganya. Kita masuk ke dalam surat An-Nas. Jadi selesai Al-Fatihah, kita langsung ke An-Nas, kemudian nanti kita urutkan dari belakang An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, begitu seterusnya. Baik, kita baca terlebih dahulu. Setelah itu akan kita artikan kata per kata dan kita terangkan ayat demi ayat insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat An-Nas. Di dalamnya terdapat di antara nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mesti kita pahami dengan baik. Dan di dalamnya terdapat perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti juga kita pahami dengan baik. Yang sekarang masih banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara sebabnya karena tidak memahami beberapa ayat di dalam Al-Quran yang turunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satunya surat An-Nas ini. Salah satunya surat An-Nas. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Qul, katakan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, katakan. A'udzu, aku berlindung kepada Allah. A'udzu, aku berlindung bi rabbin nas, dengan Rabb, bi Rabb, dengan Rabb manusia, An-Nas. Kita ulangi. Qul, katakan, dari kalimat qala yaqulu, artinya berkata. Qul, fi'il amar, perintah. A'udzu, aku berlindung. Ada ya'udzu, artinya berlindung. Ta'awudz, meminta perlindungan. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ketika kamu baca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan meminta perlindungan itu adalah ibadah. Karena dia ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Makanya Allah katakan apa? Qul a'udzu birabbin nas, bukan bin nas, tetapi birabbin nas, dengan Rabb manusia. Jadi bukan meminta perlindungan kepada siapa? Kepada manusia. Bukan meminta perlindungan kepada jin, bukan meminta perlindungan kepada kuburan, bukan meminta perlindungan kepada pepohonan yang dianggap keramat, kepada batu, bukan meminta perlindungan kepada jin yang mungkin dianggap penjaga lautan, penjaga gunung atau yang semisal dengannya, kemudian agar terhindar dari musibah-musibah, terhindar dari malapetaka, gempa dan lain sebagainya, kemudian minta perlindungan kepada jin. Ini kesyirikan. Kenapa? Karena at-ta'awudz itu adalah ibadah yang mesti kita berikan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, sarful ibadati li ghairillahi syirkun akbar wa la yakun syirkan asghar idzil ibadah lillahi wahdah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik besar dan tidak dikatakan syirik kecil, dikarenakan ibadah itu hanya milik Allah semata. Jadi tidak boleh kita palingkan. Al-isti'adzah tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena isti'adzah itu ibadah. Meminta perlindungan itu ibadah, mesti kita berikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kepada Allah kita meminta perlindungan, bukan kepada selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang Allah perintahkan. Allah katakan, qul, katakan. Jadi qul ini adalah perintah. Perintah itu, ibu-ibu yang saya muliakan, perintah itu, hukum asal daripada sebuah perintah itu yadullu 'alal amr, yadullu 'alal wujub, membutuhkan kepada kewajiban. Jadi asal ada perintah itu, hukum asalnya itu kewajiban itu. Aqimus shalah, dirikanlah salat, maka salat wajib. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, maka zakat wajib. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkan manusia melakukan kebaikan, amar ma'ruf kewajiban. Wanha 'anil munkar, nahi munkar juga kewajiban. Jadi seluruh perintah-perintah hukum asalnya adalah wajib, kecuali nanti datang perkara yang memalingkan perintah ini kepada yang lain. Tapi harus ada qarinah dia yang memalingkan dari kewajiban kepada yang lain. Tapi selagi tidak ada al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub, hukum asal daripada perintah itu menghajatkan kepada kewajiban. Ini yang mesti kita pahami. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Allah memerintahkan kita hanya berlindung kepada Allah. A'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Siapa? Allah. Jadi jangan ada lagi, kalau ada musibah-musibah yang turun, musibah-musibah yang terjadi, kemudian meminta perlindungannya kepada jin atau kepada syaitan. Ini tidak boleh. Karena masih ada ini ibu-ibu yang saya muliakan, di antara kaum muslimin yang melakukan hal yang demikian. Ingat, itu adalah kesyirikan, karena Allah perintahkan kita meminta perlindungan kepadanya. Karena at-ta'awudz, ya, al-isti'adzah itu adalah
bentuk daripada ibadah seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzi la yajuzu sarfu ila ghairillah, yang tidak boleh dipalingkan kepada selain daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi enggak ada yang bisa mengangkat mudarat, menghindarkan dari mudarat, tidak ada kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau Allah berikan kepadamu kemudaratan, tidak ada yang akan mengangkat kemudaratan itu darimu kecuali Allah itu sendiri. Jadi tidak siapa-siapa kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah yang akan melindungi kita dari mudarat, Allah yang akan mengangkat mudarat dari kita, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Mungkin pernah kita sampaikan bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dengan sendirinya dia ketika itu, la ahla wala walada, tidak ada keluarga, tidak ada harta, tidak ada karib kerabat, tidak ada sahabat yang melindunginya ketika itu. Ibrahim tidak punya siapa-siapa illallah, kecuali Allah. Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Nabi Ibrahim meminta perlindungan. Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi setelah itu? Para umat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah lindungi dia, Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun. Sahabat-sahabatnya mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa, kita akan tertangkap wahai Musa, karena dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dan di hadapan mereka sudah ada lautan itu, tidak bisa kemana-mana lagi. Tapi Nabi Musa mengatakan apa? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku. Maksudnya Allah yang akan memelihara mereka, yang akan menjaga mereka. Kenapa? Karena mereka minta perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah ini kalau kita contohkan banyak ya. Begitu juga kalau kita ingin contohkan orang-orang yang menyimpang dalam hal ini, masih banyak juga di antara masyarakat. Masih banyak minta perlindungan ya kepada benda-benda mati, kepada benda-benda keramat menurut mereka. Padahal benda-benda itu tidak bisa apa-apa. Kemudian kepada benda itu mereka meminta perlindungan. Hadza syirkun, ini adalah kesyirikan. Nasallallahu salamatal afiyah. Suatu ketika Nabi melihat seseorang yang memakai cincin atau gelang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ini apa?" kata Nabi. Lalu laki-laki ini mengatakan jimat atau yang semisal dengannya, penangkal. Nabi berkata kepadanya, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Kamu tanggalkan itu, sesungguhnya benda itu tidaklah menambahkan kepadamu kecuali kehinaan saja. Kenapa, bagaimana mungkin menggantungkan nasib kepada siapa? Kepada benda mati. Bisakah benda mati itu melindungi dia dari mudarat? Bisakah benda mati itu menyelamatkan dia dari keburukan? Tidak bisa. Kemudian dia gantungkan dirinya kepada benda mati itu, maka Nabi mengatakan, fa innaha la taziduka illa wahna. Benda mati itu tidaklah menambahkan kepadamu kecuali kehinaan saja.
innaka law mitta wa hiya 'alaika, kalau kamu mati benda itu masih ada di tanganmu, ma aflahta abada, kamu tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya, kata Nabi SAW. Jadi tidak boleh. Saya yakin insyaallah para umahat yang hadir dalam kajian kita tidak lagi melakukan hal yang seperti ini, tapi tetap berdoa ya. Jangan sampai ada kesombongan dalam hati kita, oh nggak mungkin saya lakukan nanti. Tidak ada jaminan ibu-ibu yang saya muliakan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kurang apa pujian yang Allah turunkan untuknya. Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Dipuji di dalam satu ayat dengan beberapa pujian oleh Allah Taala. Nabi Ibrahim itu seorang ummah, seorang imam, pemimpin dalam kebaikan-kebaikan. Qanitan lillah, qanit kepada Allah, khusyuk menghadap kepada Allah Taala. Hanifa wa lam yakun minal musyrikin, yang cenderung dari kesyirikan kepada tauhid. Wa lam yakun minal musyrikin, dan Ibrahim tidaklah termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Tapi Nabi Ibrahim, ibu-ibu yang saya muliakan, tetap selalu berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan dia dari kesyirikan. Jadi jangan keluar ucapan-ucapan kesombongan, mentang-mentang sudah lama ngaji bertahun-tahun, kemudian tidak mau berdoa agar Allah lindungi dari kesyirikan itu dengan alasan nggak mungkinlah melakukan kesyirikan. Kita yang sudah ngaji tidak ada jaminan, ibu-ibu yang saya muliakan. Maka selalulah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahaya syirik itu, bahaya. Bayangkan mati dalam keadaan musyrik, kekal melalui neraka jahanam. Tidak ada peluang untuk diampuni itu walaupun sebesar sebesar debu. Nggak ada itu jaminannya. Nggak ada lagi kesempatan mendapatkan ampunan, nggak ada. Terhapus seluruh amalannya dengan syirik itu. Maka perbanyak kepada Allah Azza wa Jalla doa. Nabi Ibrahim berdoa. Apa kata Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jauhkan aku ya Allah dan keturunanku ya Allah dari perbuatan menyembah selainmu. Ini Nabi Ibrahim ini sudah sampai kepada tingkatan petauhidan yang paling sempurna, yang sangat sempurna, masih selalu berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Yang hati kita terkadang masih banyak berpaling dari Allah, lalai berzikir kepada Allah, kemudian tidak berdoa. Harus memperbanyak doa ini. Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana Nabi Yakub mengkhawatirkan terhadap anak-anaknya, andaikan anaknya terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan itu Allah sebutkan juga sebelum Nabi Yakub wafat, dia kumpulkan anak-anaknya, bertanya kepada anak-anaknya agar anak-anaknya tidak membelot jalannya, tidak menyimpang jalannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kalian melihat, kata Allah, tidakkah kalian menyaksikan ketika Ya'qub alaihissalam dihampiri oleh kematian? Idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi, Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang akan kalian sembah setelah peninggalanku? Dia ingin mendengarkan dengan telinganya ucapan anaknya bahwa anaknya dipastikan menyembah kepada Allah Taala, bukan kepada selain Allah Taala. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah kami dan Tuhan orang-orang sebelummu, dan kami cukup mengislamkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh kita menyombongkan diri.
Selalulah minta perlindungan kepada Allah Taala, bukan kepada siapa? Bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi Allah perintahkan, "Qul a'udzu birabbin nas." Jadi Rabbun salah satu daripada nama Allah. Nanti ada 3 ya, nanti kita sebutkan itu. Ayat kedua, ayat ketiga. Kemudian Malikin Nas. Malikin Nas, Ilahin Nas. 3 ini ibu-ibu yang saya muliakan, semuanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Rabbun di antara nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang memelihara. Malik artinya raja. Raja manusia. Ilahin nas, sembahan yang disembah oleh manusia. Al-ma'budu bil haq, sembahan yang hak. Rabbun, Malikun, Ilahun, itu semua di antara nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, katakan olehmu aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Malikin nas, raja manusia, yang menguasai seluruh manusia. Ilahin nas, sesembahan yang hak yang disembah oleh manusia. Jadi kepada zat itulah yang mesti kita minta perlindungan. Kepada Rabbnya manusia, Allah. Kepada raja seluruh manusia, Allah. Yang menguasai seluruh manusia, Allah. Ilahin nas, yang disembah dengan hak oleh manusia, Allah. La ma'budu bihaqqin illallah, arti daripada la ilaha illallah. Jadi tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Taala apa saja itu. Isti'adzah kita, isti'anah kita, istighatsah kita, seluruh ibadah wajib hanya kita berikan kepada Allah Taala, la syarikalah. Makanya Allah Taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin." Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya wa nusuki, penyembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, seluruhnya milik Allah Taala, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mesti kita tekankan selalu itu. Jadi setiap kita baca ayat qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tekankan di dalam jiwa kita itu bahwa perlindungan satu-satunya hanya minta kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa itu Allah? Rabbnya manusia. Siapa itu Allah? Malikun nas. Siapa itu Allah? Ilahun nas. Tekankan dalam jiwa kita itu, ibu-ibu yang saya muliakan, agar sedikit pun hati kita tidak berpaling kepada selain Allah Azza wa Jalla. Taib. Dari apa kita meminta perlindungan kepada Allah itu? Dari apa? Dari apa kita meminta perlindungan kepada Allah itu? Kepada Rabbun Nas itu, kepada Malikun Nas itu, kepada Ilahun Nas itu. Berlindung dari apa kita kepadanya? Allah katakan pada ayat berikutnya, ayat keempat, min syarril waswasil khannas.
dari kejahatan, min dari, syarrin kejahatan, al-waswas bisikan syaitan, al-waswas bisikan, al-khannas yang bersembunyi. Makanya kita tidak bisa melihat apa? Syaitan, karena dia bersembunyi, dijadikan oleh Allah Taala ke dalam ilmu gaib. Kenapun nanti penafsirannya itu ada. Tapi intinya syaitan dari kalangan jin itu dijadikan sebagai sesuatu yang gaib dari pandangan kita, sesuatu yang tersembunyi dari pandangan kita. Jadi alamnya beda dengan alam kita, ibu-ibu. Kecuali syaitannya nanti disebutkan di akhirnya dari manusia. Maka syaitannya bisa kita lihat. Manusia yang melarang-larang orang menuntut ilmu, manusia yang menyebarkan keburukan. Ini semua syaitan ini. Tapi syaitan dari kalangan apa? Dari kalangan manusia. Jadi pertama Allah perintahkan kita setelah meminta perlindungan kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas. Dari apa kita minta perlindungan? Dari keburukan bisikan-bisikan syaitan yang bersembunyi. Min syarri al-waswasil khannas. Gangguan syaitan itu, ibu-ibu yang saya muliakan, bisikan-bisikan syaitan itu masuknya itu sangat tipis ke dalam hati kita. Ya, masuknya sangat tipis ke dalam hati kita. Maka hati-hati kita. Salah satu orang yang mudah digoda oleh syaitan itu, yang mudah dibisik-bisikan, diganggu-ganggu oleh syaitan, orang-orang yang memang jarang meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Gak pernah minta perlindungan kepada Allah. Bagaimana Allah lindungi dia dari gangguan-gangguan syaitan itu, dari bisikan-bisikan syaitan itu? Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Makana haluk, seperti apapun keadaanmu, seperti apapun dirimu sudah sampai kepada satu maqam yang tinggi dalam agama, jangan pernah berhenti meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Syaitan itu punya segala macam cara untuk menggoda-goda kita, untuk membisikkan keburukan-keburukan kepada kita, ibu-ibu. Makanya harus kuat zikirnya. Alhamdulillah Allah bekali kita dengan senjata. Di sana ada doa, di sana ada zikir. Itu semua adalah senjata yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada zikir di pagi hari, ada zikir di sore hari. Ini semua senjata ini. Perisai, tembok bagi kita antara kita dengan gangguan-gangguan syaitan itu, antara kita dengan syaitan yang mengganggu-ganggu kita itu. Jadi minta perlindungan kepada Allah Taala. Kita contohkan misalnya, ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan," kata Nabi. "Man nazala manzilan," barang siapa yang turun ke satu rumah, kemudian dia mengatakan, "A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq." A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan yang Allah ciptakan. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengucapkan ini zikir, ibu-ibu yang saya muliakan,
Barang siapa yang mengucapkan ini zikir, lam yadurruhu syai'un hatta yartahilu min manzilihi dzalik. Tidak ada sesuatu yang memudaratkan dirinya sampai dia tinggalkan rumahnya itu. Ini besar manfaatnya ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi jangan sungkan-sungkan dan jangan malas-malas kita meminta perlindungan kepada Allah ya. Begitu juga bentuk kita meminta perlindungan kepada Allah itu kita bertawakal hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau tidak salah dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, kecuali akan dikatakan kepadanya illa qila, kecuali akan dikatakan kepadanya kufita hudita uqita. Allahu akbar. Ini besar manfaatnya. Kecuali malaikat akan berkata kepada orang-orang yang setiap dia keluar rumah dia meminta perlindungan kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Malaikat akan berkata kepadanya, "Uqita, semoga engkau dijaga. Hudista, semoga engkau diberikan petunjuk. Kufita, semoga engkau diberikan kecukupan." Ah, ini dia. Jadi jangan kita pernah sungkan-sungkan atau na'udzubillah, jangan pernah kita lalaikan meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan-keburukan bisikan-bisikan syaitan yang bersembunyi. Kenapa disebut syaitan yang bersembunyi? Nah, ini kita maksud tadi. Kenapa disebut syaitan yang bersembunyi? Bisikan-bisikan syaitan yang bersembunyi. Kenapa disebut dengan waswas dan khannas? Kenapa syaitan itu disebut memiliki sifat waswas dan khannas, yaitu membisikkan sesuatu kepada manusia kemudian bersembunyi? Kenapa? Dikarenakan alladzi idza dzukirallahu azza wa jalla, kalau disebutkan Allah khanasa wa tarada wa ta'ada anil insan, maka mereka lari bersembunyi dari manusia, tidak berani mendekat dia. Apalagi kalau dibacakan ayat kursi atau mu'awwidzat, amanar rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini mereka lari ini, maka disebut dengan khannas. Kenapa disebut dengan waswas? Alladzi yulqil waswasa fis sudur, karena kerjanya mencampakkan bisikan ke dalam hati manusia. Maka dengan dua sifat inilah disifati atau diberi sifat syaitan itu. Yang pertama waswas, yang kedua khannas. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala min syarril waswas, dari keburukan bisikan-bisikan. Karena yang bisik-bisikan oleh syaitan itu buruk semuanya sama kita itu. Keburukan-keburukan yang dibisik-bisikkan. Kemudian khannas, syaitan yang bersembunyi, karena begitu disebutkan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala maka mereka kabur, mereka bersembunyi. Kemudian kita lanjutkan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di dada manusia. Alladzi, yang, yuwaswis, membisik-bisikkan, fi, di, sudurin nas, dada annas, manusia. Apa yang dibisik-bisikkan? Keburukan tadi. Makanya kita berlindung kepada Allah.
min syarril waswasil khannas. Jadi keburukan-keburukan itu kemana dia bisik-bisikkan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang kerjanya membisik-bisikkan di hati manusia. Nah, ini yang mesti kita berlindung kepada Allah. Terkadang apa-apa aja dia bisik-bisikkan itu. Intinya keburukan-keburukan. Banyak kasus-kasus pembunuhan yang terjadi. Kenapa terkadang pembunuhan itu begitu instan bisa terjadi, ibu-ibu yang saya muliakan? Siapa yang membisik-bisikkan itu? Syaitan. Awalnya apa? Dia keluar dari rumahnya bukan dengan tujuan membunuh orang, hanya mungkin dengan tujuan memberikan pelajaran lah, memberikan efek jerah. Orang yang mungkin dia marah kepada orang itu, yang mungkin dia murka kepada orang itu, akhirnya dia marah, kemudian ingin memberikan sedikit efek jerah kepada orang itu. Tapi begitu dia memberikan efek jerah itu kan timbul permusuhan ketika itu. Ketika itu syaitan membisik-bisikkan, udah bunuh sekalian, nanggung itu, dibunuh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di hati-hati manusia, melontarkan sesuatu yang tidak baik di hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa itu alladzi yuwaswis? Itu siapa? Syaitan itu siapa? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dari sini pahamlah kita ibu-ibu yang saya muliakan, bahwa syaitan ini bukan nama seseorang, tapi syaitan ini adalah sifat. Karena dia sifat, maka ada sifat itu dimiliki oleh manusia, maka ada sifat itu dimiliki oleh jin, maka mereka disebut dengan syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitannya ada dari kalangan manusia, syaitannya ada dari kalangan jin. Yang disebut dengan sebutan bala tentara iblis. Jangan iblis asalnya ini, Bu. Iblis. Dan dia dari bangsa jin. Ketika Allah perintahkan mereka ini sujud kepada Nabi Adam setelah Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni. Jadi ketika Allah mengajarkan ilmu-ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam dan dihadapkan kepada para malaikat, Nabi Adam tahu sementara para malaikat tidak tahu ketika itu. Akhirnya Allah perintahkan mereka semuanya ketika itu sujud kepada Nabi Adam, tetapi sujud untuk penghormatan, ya, sujud untuk memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Maka sujudlah seluruhnya kecuali iblis. Allah sebutkan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia fasik dari ketaatan kepada Allah. Dia tidak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada apa yang telah kuciptakan dengan dua tanganku? Kata Allah, maksudnya Adam. Lalu iblis mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah, ya Allah. Seakan-akan iblis mengatakan, lebih mulia api daripada tanah. Bagaimana sesuatu yang mulia engkau perintahkan sujud kepada sesuatu yang kemuliaannya lebih kurang daripada api itu? Akankah engkau memerintahkan aku untuk
sujud kepada apa yang telah Kau ciptakan dengan tanah ya Allah. Iblis tidak mau dan iblis ingkar dan Allah murka kepadanya. Allah katakan fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari surga wahai iblis, sesungguhnya engkau terkutuk, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian iblis ini memiliki bala tentara karena dia berjanji ketika itu akan menggoda anak cucu Adam seluruhnya. Disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an bahwa iblis meminta panjang umur kepada Allah Azza wa Jalla. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Dan engkau termasuk orang yang dipanjangkan umurmu wahai iblis. Kemudian iblis mengatakan, ya Allah, aku akan menyesatkan anak cucu Adam, hamba-hambamu semuanya, dan engkau akan mendapatkan yang bersyukur itu hanya sedikit saja. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang betul-betul ikhlas kepadamu. Itu baru sulit digoda oleh iblis. Bukan tidak bisa ya, bisa juga, tapi lebih sulit digoda. Nah, ketika iblis ini menggoda makhluk mendapat bala tentara, pasukan-pasukan, maka disebutlah itu syaitan itu. Jadi syaitan itu sifat yang sama dengan iblis atau yang mau mengikuti iblis, maka disebut dengan syaitan. Syaitannya ada dari kalangan jin dan syaitannya ada dari kalangan manusia. Apa kerjanya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di hati manusia, minal jinnati wan nas. Apa yang mereka bisik-bisikkan itu ya? Keburukan-keburukan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akidah-akidah yang rusak, itu dibisik-bisikkan semuanya. Tahukah kita sebab terjadi kesyirikan pertama sekali? Kaum siapa? Umat siapa? Umat Nabi Nuh. Sebabnya kenapa? Al-ghulu fis salihin, melampaui batas memuji orang-orang saleh. Itu tidak lepas dari bisikan-bisikan syaitan itu, ibu-ibu yang saya muliakan. Gak cukup kalian memuji-muji mereka, gak cukup kalian menggambar lukisan-lukisan mereka, akhirnya dibuat patung, akhirnya ujung-ujungnya disembah sudah. Itu semuanya bisikan-bisikan syaitan itu. Jadi dibisik-bisikkan di hati manusia itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa yang mereka bisikkan? Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akidah-akidah yang keliru. Sesuatu yang tidak baik itu dibisikkan terus. Ketika dibisikkan selalu, akhirnya diikutilah oleh manusia tadi. Nah, setelah diikuti, dia pula yang membisik-bisikkan keburukan kepada orang lain. Maka jadilah dia memiliki sifat syaitan. Para ummahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, inilah keterangan daripada surat An-Nas. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi setiap kita membaca ini ayat, kita pahami dan kita serapi maknanya. Bahwa ketika kita membaca qul, Allah sedang memerintahkan kita, qul a'udzu. Karena berbeda kedudukannya para umat yang saya muliakan, orang yang membaca Al-Quran yang mengerti maknanya dengan orang yang membaca Al-Quran yang tidak mengerti maknanya, itu berbeda, efeknya itu berbeda. Orang yang tidak mengerti maknanya, apa yang akan dia ambil dari situ, dari ilmu. Kalau masalah tersentuh hatinya pasti bisa juga itu, walaupun dia tidak mengerti maknanya, itu tersentuh hatinya. Karena Al-Quran ini mukjizat ini. Tahu atau tidak tahu artinya itu menggugah memang. Apalagi tahu artinya semakin menggugah, semakin menakjubkan kita. Tetapi siapa yang lebih mendapatkan efek yang baik itu? Orang yang mengerti atau orang yang tidak? Tentu orang yang mengerti. Maka sekarang sudah kita
terangkan satu persatu artinya, kalimat per kalimat, dan kita terangkan ayat demi ayat. Nah, sekarang apa? Mari kita masukkan ke dalam salat kita. Baca qul a'udzu birabbin nas. Ingat, di dalamnya ada perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Pasanglah telingamu. Perintah dari Allah Azza wa Jalla. Qul a'udzu birabbin nas. Perintah apa? Perintah untuk selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla, bukan kepada jin, bukan kepada kuburan, pepohonan, batu, atau yang semisal dengannya. Malikin nas, Allah itu siapa? Rabbun nas, siapa? Malikin nas, siapa? Ilahin nas. Ingat itu. Dari apa Allah perintahkan kita berlindung kepadanya? Dari bisikan-bisikan syaitan yang bersembunyi. Kenapa disebut dengan dua sifat ini, waswas dengan khannas, disebut dengan dua sifat ini karena memang kerjanya itu membisik-bisikkan sesuatu yang tidak baik ke dalam dada kita. Kenapa disebut dengan khannas ini syaitan? Karena kalau disebut nama Allah maka mereka akan menjauh dari orang yang menyebutnya, maka disebut dengan khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan keburukan itu di hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikkan itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah, silakan bawa ayat ini ke dalam salat kita. Kalau kita mengerti maknanya, apalagi tahu keterangannya, maka sangat mudah kita mentadabburi Al-Qur'an. Sangat mudah kita meresapi Al-Quran masuk ke dalam jiwa kita, karena kita tahu artinya. Orang yang bisa tadabbur, orang yang bisa khusyuk, wallahi ma'asyiral muslimat, dia akan merasakan efek yang sangat luar biasa dari Al-Quran yang dia baca. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Semoga Allah merahmati kita semua dan memberikan kita bimbingan untuk selalu bisa mempelajari Al-Quran dengan baik, memahami Al-Quran dengan baik, meresapi makna-makna Al-Quran, mentadabburinya, karena itu diantara ciri-ciri orang-orang yang beriman dengan benar-benar iman kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, tafadhalna. Baik, Ustaz, apakah sahih hadis yang mengatakan keutamaan membaca surah Al-Muluk sebelum tidur? Ini ada perselisihan ya tentang menerapkan atau cara menerapkan tentang keutamaan daripada surat Al-Muluk ini. Apakah dia setiap malam dirutinkan atau bagaimana? Ini ada perbedaan dari kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Ketika kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan itu, kalau sekiranya memang hadisnya sahih, maka sebagian dari kalangan para ulama mengatakan tidak memastikan setiap malam, dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendapatkan itu keutamaan harus mesti setiap malam. Ini perselisihan dari para ulama. Seperti Syekh Shalih Fauzan mengatakan, silahkan dibaca, tetapi bukan dengan memastikan setiap malam. Silahkan dibaca, tetapi bukan memastikan dengan setiap malam membacanya. Mudah-mudahan dengan kita baca baik di siang hari atau di malam hari, kita mendapatkan keutamaan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa anna al-Qur'an kulluhu fadail. Dan bagaimanapun seluruhnya Al-Qur'an itu terdapat keutamaan. Al-Fatihah terdapat keutamaan. Begitu juga surat-surat yang lain terdapat keutamaan. Ya, jadi tidak hanya terfokus kepada satu ayat yang terdapat keutamaan-keutamaan di dalamnya. Jadi dalam hal itu wallahu a'lam memang ada perbedaan. Apakah dengan keutamaan itu kita mesti setiap malam membacanya baru kita mendapatkan keutamaan? Wallahu a'lam, maka tidak seperti itu yang dipandang oleh sebagian dari kalangan para ulama. Silakan kita membacanya. Ya, intinya kalau kita ingin membaca dengan tujuan satu keutamaan, maka satu keutamaan itu harus ditetapkan dengan dalil yang sahih. Kalau tidak, maka silahkan baca dengan secara umum saja. Masalah Al-Muluk ada sebagian disebutkan tentang keutamaannya.
Kalau kita baca mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan tersebut. Tetapi apakah mesti setiap malam? Nah, ini yang dibicarakan atau dipersesikan oleh sebagian dari kalangan para ulama kita, dan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan tidak mesti setiap malam. Ya, karena dipersisihkan tadi. Lalu kita baca, kadang kita baca, kadang tidak, surat yang lain kita baca, maka insyaallah kita juga akan termasuk keutamaan-keutamaan yang disebutkan tentang Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz, apakah kita harus salat taubat dulu untuk minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla? Karena dulu kita sering meninggalkan perintahnya dan pernah berbuat syirik. Jazakallahu khair. Baik. Bertaubat kepada Allah Taala itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, dan itu tidak dijadikan syaratnya adalah diawali dengan salat terlebih dahulu yang disebut dengan salat taubat. Walaupun sebagian para ulama tetap mengatakan ya bahwa salat taubat ini ada, tetapi tidak memasukkan salat taubat itu dalam rangkaian syarat taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi memang penamaannya dipersisikan. Ada yang mengatakan menamai dengan salat taubat orang yang berdosa kemudian dia salat, dalam salatnya dia minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, disebut dengan salat taubat. Ada yang mengatakan tidak bisa disebut dengan salat taubat, itu salat biasa saja, salat sunnah. Dia berdosa kemudian di salat sunnah, dalam salatnya dia rukuk sujud kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berangkat dari persisihan dari kalangan para ulama ini, baik pendapat yang mengatakan ada, pendapat yang mengatakan tidak mesti disebut namanya dengan salat taubat, tetapi maka mereka mengatakan bukan bagian daripada syarat diterimanya taubat oleh Allah Taala, mesti diawali dengan salat sunat taubat. Boleh kita baca buku-buku para ulama. Sampai pendapat yang mengatakan salat sunat taubat itu ada, mereka tidak mengatakan wajib dengan salat sunat taubat baru, dengan salat taubat baru diterima taubatnya, tidak. Tetapi yang disepakati itu apa? Dia menyesal terhadap dosa yang dia lakukan, kemudian dia tinggalkan. Pertama an-nadam, kemudian al-iqla', dia tinggalkan itu kemaksiatan, kemudian al-azam alla ya'uda ilaih, bertekad dengan tekad yang bulat untuk tidak kembali kepada itu kemaksiatan. Ini yang disepakati ini. Orang yang punya 3 syarat ini, walaupun dia tidak melakukan salat taubat yang disebutkan tadi, maka taubatnya Allah terima. Disebut taubatnya dengan taubatan nasuha. Adapun disebut dengan salat taubat tadi, maka dipersesikan oleh para ulama. Apakah bisa dinamakan salat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis itu dengan ya salat taubat atau tidak, dipersesikan oleh para ulama. Sebagian mengatakan iya bisa, sebagian mengatakan tidak. Tapi yang mesti kita ingatkan, intinya bukan di salat itu. Toh kita juga akan tetap salat setelah kita taubat, pasti salat kita. Dan dalam salatnya kita memohon ampun kepada Allah Taala. Ya, jadi walaupun tetap ada yang mengatakan itu semua dengan sebutan salat taubat tadi, tetapi intinya bukan di situ. Kalaulah misalnya dia tidak salat dengan salat taubat tadi, kemudian dia tetap memiliki 3 ini, maka taubatnya pasti Allah terima. Ingat, pertama dia menyesal, yang kedua dia tinggalkan kemaksiatan, yang ketiga bertekad dengan tekad yang bulat untuk tidak kembali kepada itu maksiat. Barang siapa yang ada pada dirinya 3 perkara ini, ketika dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Tobat itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengarkan. Kepada Allah kita minta ampunan. Semoga Allah Taala memberikan ampunan kepada kita. Kebenaran datang dari Allah Azza wa Jalla. Kesalahan, kekurangan datang dari diri kami pribadi, menunjukkan lemahnya kualitas kuantitas keilmuan kami. Kepada Allah kami minta ampun, kepada hadirin hadirat kami minta maaf. Wassallallahu wasallam wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.